Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arfian Ramadan, Ali Fadilah, dan saya Benedictus Togar akan menjelaskan mengenai talent compensation dan talent benefit. Outline kami yaitu pengertian compensation benefit, peraturan compensation benefit di Indonesia, tujuan compensation benefit, faktor pertimbangan dalam compensation benefit, komponen dalam compensation benefit, tipe compensation benefit, strategi compensation benefit, dan contoh kasus dari compensation dan benefit. Nah, ketika seorang karyawan bekerja pada perusahaan, tentu saja salah satu hal yang mereka ingin dapatkan adalah compensation and benefit. Nah, compensation atau kompensasi menurut Werther dan Davis pada tahun 1996 merupakan sesuatu yang diterima oleh tenaga kerja sebagai tukeran, sebagai timbal balik atas kontribusinya kepada organisasi. Nah, karyawan yang telah bekerja misalnya dalam sebulan akan diberikan kompensasi ataupun juga gaji oleh perusahaan. Ini sebagai bentuk timbal balik yang diberikan perusahaan atas kontribusi dari karyawan. Sedangkan benefit menurut Mondi dan juga New pada tahun 2005 merupakan manfaat finansial yang biasa didapatkan karyawan dari sebuah perusahaan secara tidak langsung. Jadi manfaat-manfaat ini sebenarnya secara finansial tapi secara tidak langsung. Contohnya adalah ketika kita dapat cuti kerja, itu kan benefit dari perusahaan. Terus juga cuti hamil, cuti istri hamil, ataupun juga jaminan kesehatan. Nah, seperti itu. Perbedaan antara kedua ini ketika kita melihat pemberiannya secara langsung dan tidak langsung. Kalau kompensasi tadi itu secara langsung, misalnya gaji dan dalam jangka waktu sebulan kayak gitu. Sedangkan benefit itu secara tidak langsung, seperti tadi cuti istri hamil atau cuti hamil dan juga jaminan kesehatan. Nah, materi berikutnya terkait peraturan mengenai compensation and benefit di Indonesia. Nah, suatu perusahaan atau seorang pengusaha sebelum menyusun tentang kebijakan atau peraturan mengenai kompensasi dan tunjangan di perusahaan mereka, maka mereka harus melihat dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, undang-undang yang mengatur mengenai kompensasi dan tunjangan di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih tepatnya pada bab 10 bagian kedua dan ketiga. Nah, undang-undang ini mengatur mengenai masalah pengupahan dan juga kesejahteraan pekerja seperti upah minimum, upah lembur kerja, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, jaminan sosial, dan juga fasilitas kesejahteraan lainnya, dan juga aturan-aturan lainnya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan beberapa pasal yang terdapat dari undang-undang tersebut yang membahas mengenai pengupahan dan kesejahteraan. Nah, pertama ada pasal 90 ayat 1. Nah, yang menyatakan bahwa pengusaha itu dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Lalu juga ada pasal 91 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat dan buruh tidak boleh lebih rendah atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu juga ada pasal 94 yang menyatakan bahwa komponen upah itu terdiri dari upah pokok dan juga tunjangan tetap, di mana upah pokok ini besarannya sedikit-sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Lalu juga ada pasal 99 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarga berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fadilah Erlangga. Saya akan menjelaskan tujuan kompensasi dan benefit. Menurut Hasibuan, kompensasi memiliki tujuan-tujuan positif. Di antaranya yang pertama adalah ikatan kerjasama, di mana pemberian kerjasama
yang terjadi di perusahaan akan menjalin ikatan kerjasama yang formal antara perusahaan dan pegawai. Dengan begitu, pegawai akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik, sementara perusahaan harus wajib membayarkan kompensasi kepada karyawan dengan sesuai kesepakatan yang berlaku. Yang kedua, berupa kepuasan kerja. Dengan balas jasa atau pemberian kompensasi, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga akan diperoleh kepuasan kerja dari jabatan atau pekerjaan yang dia embannya. Yang ketiga, berupa pengadaan efektif. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, maka pengadaan karyawan yang qualified akan lebih mudah. Yang keempat, berupa motivasi, di mana jika diberikan kompensasi yang cukup besar, maka manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, berupa stabilitas karyawan, di mana dengan program kompensasi ataupun prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif akan membuat stabilitas karyawan di perusahaan lebih terjamin dan lebih terjaga, sehingga menurunkan angka turnover. Yang keenam berupa disiplin. Dengan pemberian kompensasi akan membuat para karyawan ataupun pekerja memiliki sikap disiplin, karena mereka akan menyadari dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya, yang ketujuh berupa pengaruh serikat buruh, di mana dengan kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan-karyawan akan lebih berkonsentrasi kepada pekerjaan-pekerjaannya. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu adalah pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti contohnya adalah batas upah minimum, maka intervensi pemerintah di dalam suatu perusahaan dapat dihindarkan. Ketika perusahaan membuat standar compensation and benefit, terdapat beberapa faktor yang menjadi landasan pembuatan standar tersebut. Menurut Hasibuan tahun 2006, terdapat 2 faktor yang menjadi landasan dalam pembuatan standarisasi compensation and benefit, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan, terdapat yang pertama yaitu kemampuan untuk membayar. Setiap perusahaan tentu saja memiliki kapabilitas yang berbeda-beda dalam memberikan compensation and benefit kepada karyawannya. Nah, kemampuan ini perlu diukur terlebih dahulu oleh perusahaan. Jadi mereka dapat memberikan compensation and benefitnya sesuai kemampuan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah strategi bisnis perusahaan. Perusahaan dari awal terbentuk tentu saja memiliki perencanaan yang panjang, strategi bisnis perusahaan. Nah, strategi ini pasti memerlukan sumber daya ataupun juga keuangan. Ketika kita membuat compensation and benefit, jangan sampai standar compensation dan benefit ini mengganggu strategi perusahaan tersebut. Nah, makanya hal ini perlu dilihat dalam membentuk standar compensation and benefit. Kemudian ketiga adalah evaluasi pekerjaan dan penilaian kinerja. Tadi seperti pengertian yang diberikan dari compensation itu adalah timbal balik dari perusahaan kepada karyawan karena kontribusi yang diberikan. Nah, kontribusi ini perlu dilihat juga oleh perusahaan, kinerjanya apakah baik atau tidak. Ketika dia baik, maka compensation-nya pun akan semakin meningkat. Sedangkan kalau kinerjanya merendah, ya tingkat compensation-nya pun juga merendah seperti itu. Nah, kalau dalam faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar organisasi ataupun perusahaan, terdapat yang pertama yaitu pasar tenaga kerja. Seperti produk, ketika penawaran lebih banyak daripada permintaan, maka harga akan turun. Karyawan pun begitu, ketika penawaran karyawan sangat banyak di pasar dibandingkan dengan permintaannya, maka harganya akan atau tingkat compensation-nya akan menurun. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua adalah tarif. Tarif ini mengenai industri dari perusahaan tersebut. Tarif dari perusahaan-perusahaan pasti beda-beda dalam industrinya. Kayak misalnya tarif di perusahaan industri pertambangan ataupun juga pertanian pasti berbeda. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor. Kemudian ada produktivitas. Nah, produktivitas perusahaan ini
kebanyakan dipengaruhi dari luar seperti teknologi kayak gitu. Ketika produktivitas perusahaan naik, tingkat kompensasi juga naik, sedangkan ketika produktivitas turun, tingkat compensation dan juga benefit akan turun. Nah, yang keempat ada biaya hidup. Karyawan bekerja tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Compensation dan benefit yang diinginkan karyawan ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika di suatu tempat kebutuhan hidup itu tinggi, perusahaan harus dapat membuat penyesuaian dengan biaya hidup tersebut. Jadi compensation-nya dan benefit-nya juga akan dinaikkan. Sedangkan kalau biaya hidupnya rendah, compensation dan benefit-nya juga akan rendah. Kemudian ada serikat pekerja. Nah, dalam serikat pekerja ini ketika mereka memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap sebuah perusahaan, tentu saja compensation dan benefit-nya juga akan naik. Begitupun sebaliknya. Nah, yang berikutnya adalah pemerintah serta peraturannya. Perusahaan tentu saja berdiri di dalam suatu negara. Negara memiliki peraturannya yang berbeda-beda antara negara satu dan juga negara lainnya. Nah, perusahaan yang ada di dalam negara ini perlu mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam negara. Aturannya pun juga termasuk dalam aturan compensation and benefit. Negara tentu saja membuat peraturan mengenai hal tersebut untuk menjamin kesejahteraan warganya, yang merupakan ada juga karyawan-karyawan seperti itu. Terus juga yang terakhir adalah kondisi perekonomian nasional. Kondisi ekonomi nasional tentu saja akan berdampak kepada kondisi ekonomi dari perusahaan juga. Jadi ini salah satu hal yang mempengaruhi dalam pembentukan standar compensation and benefit. Ketika ekonomi negara naik, maka perusahaan juga akan memberikan compensation and benefitnya secara lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika ekonomi nasional sedang rendah, perusahaan juga akan menurunkan tingkat compensation and benefit kepada karyawannya. Nah, pembahasan berikutnya mengenai compensation and benefit komponen. Nah, menurut Dessler tahun 2010 terdapat 3 komponen dalam compensation and benefit, yaitu pertama ada direct financial payment. Nah, ini artinya kompensasi dibayarkan secara langsung, misalnya gaji, komisi, bonus, insentif, dan bentuk-bentuk lainnya. Seperti contohnya adalah stock option. Itu karyawan diberikan pembayaran melalui opsi saham. Lalu juga ada signing on bonuses, yaitu di mana karyawan diberikan bonus saat dia menerima tawaran pekerjaan di perusahaan terkait. Nah, komponen yang kedua adalah indirect payment atau pembayaran secara tidak langsung. Biasanya ini berkaitan dengan benefit atau biasa kita sebut tunjangan. Contoh itu seperti paid time off atau PTO. Nah, itu tuh meliputi liburan yang ditetapkan oleh pemerintah, terus ada juga cuti. Nah, terus tunjangan berikutnya adalah asuransi. Itu mengikuti life insurance, ada family health insurance, personal accident insurance, dan asuransi-asuransi lainnya. Nah, juga tunjangan-tunjangan lainnya yang meliputi bantuan pendidikan, mobil dinas, terus tunjangan kesehatan, terus bisa juga liburan yang dibayarkan oleh perusahaan, dan lain-lain. Nah, berikutnya komponen terakhir yang ketiga adalah non-financial reward atau ganjaran-ganjaran non-finansial. Nah, itu contohnya seperti fasilitas kantor, terus juga ada lingkungan kerja yang memadai, lalu juga ada waktu kerja yang fleksibel, dan atau penghargaan atas kinerja yang dilakukan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe kompensasi dan benefit. Yang pertama, menurut Mondi, dia menjelaskan bahwa arti kompensasi merupakan sebuah keseluruhan reward, dan kompensasi ini dibagi menjadi 2, yaitu finansial dan non-finansial. Finansial sendiri dibagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung, dan non-finansial dibagi menjadi 2 juga, yaitu pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Nah, sesuai dengan diagram yang ada di PowerPoint, maka kompensasi finansial itu berupa langsung dan tidak langsung. Langsung itu seperti upah, gaji, komisi, dan juga bonus. Nah,
kompensasi tidak langsung berupa asuransi kesehatan, bantuan sosial, tunjangan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, kompensasi non-finansial berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Pekerjaan seperti tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, peluang akan pengakuan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kompensasi non-finansial yang berbentuk lingkungan pekerjaan, yaitu kebijakan seperti kebijakan teman kerja dan umpan balik. Sementara itu, untuk tipe-tipe benefit sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah jaminan sosial, di mana program asuransi sosial yang menyediakan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diakui sebagai kondisi sosial seperti kemiskinan, jaminan di hari tua, dan yang lain-lain. Nah, jaminan sosial ini dapat berbentuk asuransi jiwa yang biasa ada di perusahaan, dan ataupun asuransi kesehatan. Nah, yang kedua, tipe benefit yang kedua yaitu adalah kompensasi pengangguran atau unemployment compensation, di mana asuransi pekerjaan menyediakan pembayaran bagi karyawan yang kehilangan pekerjaannya bukan karena kesalahan dia, tapi mungkin karena kesalahan perusahaan. Di negara-negara maju, pekerja umumnya memiliki benefit seperti ini. Selanjutnya, tipe yang ketiga adalah kompensasi kerja, di mana kompensasi pekerjaan menyediakan tingkatan perlindungan finansial bagi para pekerjanya, yaitu yang perlindungan yang mengeluarkan biaya seperti kecelakaan ataupun penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, sehingga kompensasi kerja ini dapat berupa perlindungan keselamatan kerja dan lain-lain. Dan yang terakhir, tipe benefit yang terakhir adalah Family and Medical Leave Act, yaitu ini biasa digunakan oleh perusahaan untuk memberikan cuti hamil ataupun juga cuti yang diberikan kepada pekerjanya untuk merawat anggota keluarganya yang menderita gangguan kesehatan serius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem kompensasi dan benefit, di mana dalam menerapkan strategi kompensasi, sistem pembayaran kompensasi biasa diterapkan melalui 3 hal. Yang pertama adalah sistem waktu, di mana sistem waktu kompensasi ini diterapkan berdasarkan standar waktu kerja per jam ataupun per hari ataupun per minggu dan ataupun per bulan, di mana sistem waktu ini dapat diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu. Kebaikan sistem ini adalah administrasi pengupahan mudah dan besar kompensasinya akan dibayarkan secara tetap. Tapi kelemahan sistem ini adalah orang-orang yang atau pekerja-pekerja yang malas pun tetap dibayar sebesar perjanjiannya. Jadi biasanya lebih dicondongkan ke perusahaan-perusahaan yang membayar karyawannya berdasarkan lamanya dia kerja. Yang kedua, sistem kompensasi yang kedua yaitu adalah sistem hasil, di mana besar kompensasi yang diberikan atau yang dibayarkan berdasarkan unit ataupun hasil kerjaannya. Seperti misalnya di pabrik pembuatan sepatu, si karyawan digaji atau dibayarkan berdasarkan sepatu yang ia buat, sehingga dalam sistem ini hasil besar kompensasinya akan dibayar didasarkan kepada banyak hasil yang dikerjakan, bukan berdasarkan lama waktu mengerjakannya. Dan sistem pembayaran kompensasi yang terakhir adalah sistem kontrak, di mana penetapan upah ataupun pembayaran yang didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian kerja sesuai dengan kontrak kerja yang berlaku. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai perjanjian, sehingga para pekerja tetap akan menghasilkan produk-produknya ataupun hasil barang-barang hasilnya sesuai dengan kriteria perusahaan. Materi terakhir yaitu terkait dengan contoh kasus pemberian compensation and benefit pada perusahaan. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh kasus pada perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri.
Nah, yang pertama adalah Airbnb atau perusahaan booking akomodasi online. Nah, ini Airbnb ini memberikan kompensasi dan tunjangan yang unik, yaitu berupa tunjangan tahunan sebesar 2.000 US dollar atau setara dengan 27 juta rupiah kepada para karyawannya untuk menginap di akomodasi Airbnb dimanapun di seluruh dunia. Perusahaan yang kedua adalah Netflix. Itu adalah perusahaan streaming film dan serial. Nah, Netflix ini juga memberikan kompensasi dan tunjangan bagi para karyawannya berupa cuti tanpa batas bagi para karyawannya yang melahirkan ataupun sedang menunggu kelahiran anaknya. Terus perusahaan yang ketiga adalah Spotify. Sama seperti Netflix, Spotify juga memberikan kompensasi dan tunjangan berupa cuti selama 6 bulan bagi para karyawannya yang sedang melahirkan atau sedang menyambut kelahiran anak. Tidak hanya itu, Spotify juga memberikan tunjangan berupa layanan pembukuan sel dan fertilitas senilai 10.000 US dollar atau setara dengan 135 juta rupiah. Nah, Spotify juga memberikan tunjangan unik bagi para karyawannya, yaitu memberikan tiket konser musisi global secara gratis. Nah, untuk perusahaan di Indonesia ini ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini memberikan kompensasi dan tunjangan kepada karyawannya, yaitu berupa gaji, bonus, dan berbagai fasilitas tunjangan lainnya. Seperti salah satu yang kita kenal adalah fasilitas kesehatan mereka, yaitu Mandiri InHealth. Kemudian juga ada program-program apresiasi karyawan. Nah, ini sejalan dengan komponen dari compensation and benefit tadi yang non-financial reward. Nah, Bank Mandiri ini memberikan apresiasi dalam bentuk Mandiri Best Employee, Mandiri Employee Award, and National Frontliner Championship. Nah, sekian presentasi dan pemaparan kami dari kelompok 7 mengenai compensation and benefit. Jika ada salah maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.